Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Ketua RT, Bapak Miskar, yang terhormat pengurus Musala As-Salam, yang terhormat Buya Dafril Tuanku Bandaro, dan yang terhormat Bapak Ibu Jemaah Musala As-Salam, serta dan yang sangat sayangi kepada teman-teman, adik-adik, wirid remaja Musala As-Salam. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, alangkah baiknya kita awali wirid kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama protokol yang sedang berlangsung. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudara Rizky. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min laduhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim
لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Rizky. Semoga apa yang dibacakannya bisa mendapatkan amalan bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya ceramah wirid pengajian yang akan dibawakan oleh Buya Dafil Tuan Kobadaro. Kepada Buya kami persilakan. Mahalau itik ka sungai Bange dape buah pitulo jo buah tomat kalau wirid lai basu mange dape sarugo nan sabana nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin wa nusalli wa nusallimu ala rasulikal karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang kita hormati dan kita muliakan, Ketua Pengurus Musalla Wassalam Bapak Haji, yang dahulunya beliau salah seorang pejabat di Kementerian Agama Kota Padang, dan saat ini beliau seorang penghulu senior. Semoga beliau sehat walafiat, sukses dalam keseharian. Kemudian Ustadz Kandidat Dr. Roni MPD,
yang sangat luar biasa membangun sinergitas bersama pengurus dan masyarakat. Bapak Ketua RT, alhamdulillah beliau kabarnya terpilih secara demokrasi tertinggi di tingkat RT, dan RT adalah presidennya di RT. Semoga beliau tambah sukses, usaha juga tambah laris dan berkah. Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, ninik mama, alim ulama, cadik pandai, ibu-ibu, bondo kandung, limpapeh rumah nan gadang, para pemuda dan pemudi, santri santriwati TPQ TKA Musalla Wassalam yang sangat semangat, luar biasa, punya dedikasi, punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Sangat luar biasa TPQ TKA Musalla Wassalam yang baru saja berdiri sudah mendapatkan nilai akreditasi A. A, Pak Ji? Alhamdulillah, luar biasa ya. Orang pasti tungkin Bapak Ibu dapat nilai A, dapat dah. Musalla Wassalam dengan melengkapi segala administrasi, dengan melengkapi segala yang dibutuhkan oleh instrumen akreditasi. Alhamdulillah, sukses. Semoga dipertahankan dan TPQ ini tambah eksis dan semakin eksis adanya. Luar biasanya wirid di Musalla Wassalam, mic-nya 3 sekali pasang. Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, syarat mendengarkan ceramah ada 5D. Kalau dulu 5M, malam ini 5D. D yang pertama datang. D yang kedua duduk. Duduk yang baik. D yang ketiga diam. D yang keempat dengar. Ada yang protes sama Ustadz, bukankah setiap orang yang diam itu sudah pasti dengar Ustadz? Belum tentu juga Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ada jamaah dalam wirid dia diam, dia tenang, tetapi dia tidak mendengarkan pengajian. La date la ko date lo, namanya lalo. Kalau dulu akan mengaji beraja maijo, mulai dari mengaji alif ba, setelah itu naiknya alif tidak titik, ba di bawah 1 titik. Sudah itu dia G baris alif date a ba date ba ba. Kalau naik baris 2
alif dua di yate, an alif dua di bawah, in alif dua di depan, an in un. Pak RT lah dapat benda tu dulu ya. Lah ya. Cuman tu bahasa Pak RT lah. Ya. Itu enaknya ngaji dulu Pak Ibu. Jadi ketika anak disuruh membaca ayat-ayat yang seperti alif lam mim, shad, kaf ha ya ain shad, itu memang dibaca menurut semestinya. Pengalaman Bapak Ibu, kita kemarin menilai didikan subuh tingkat Kota Padang 11 kecamatan. Hampir semua TPQ yang dinilai ketika disuruh baca ayat-ayat seperti itu, dia baca alama katanya, kahaya aso katanya, baca seperti itu. Ini gara-gara metode Iqra tidak diterapkan secara baik. Ada yang tertinggal, bukan metode Iqra-nya salah, tidak. Nah, tapi harus diajarkan huruf aslinya. D yang kelima, nanti dikasih tahu sebelum ceramah berakhir. Jadi 4D dulu. Datang, duduk, diam, dengar. Nah, kalau lengkap 5D ini dan 4D ini, Ustadz pastikan tidak ada jamaah, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada anak-anak yang akan mengedip-ngedip Ustadz atau mengijok-ngijok Ustadz. Nyo mengijok Ustadz kok kadang-kadang lama lah Pak Ibu. Tapi kalau kijok je sudik mata Ustadz tanya nyo. Tapi biasanya orang jamaah mengijok, medeko kijok. Panek kasuk ke kidalai. Kadang tajungkang ke belakang, tataku ke muko. Nan bedo bana maili pulo yaki. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, judul kajian kita malam ini digital. Digital. Digital ya. Digital. Jadi ada 3 yang akan kita kaji malam ini. Sekarang kan eranya era digital, era transformasi. Kami guru-guru Bapak Ibu dituntut saat ini untuk bisa menciptakan ruangan belajar yang transformasi. Kalau sempat guru jalan di tempat guru tertinggal metode, maka dia akan tidak begitu dipandang oleh siswanya. Jadi digital hari ini Bapak Ibu, kita tidak bisa lari dari digital, kita tidak bisa lepas dari digital, dan kita tidak bisa mengelak dari digital. Semuanya digital. Waktu sholat awak sekolah dah. Nan digitalnya sadang ya. Apapun kini Bapak Ibu digital. Mungkin besok minum air pakai digital je lah. Kini alulai. Namun digital malam ini Bapak Ibu, D-nya disiplin. Tidak digital maksudnya yang di era di IT maksudnya tidak. Tapi digital malam ini D-nya disiplin. Disiplin itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia merupakan jati dirinya umat Islam. Kalau Bapak Soeharto dijuluki Bapak ahli strategi dan yang mencanangkan disiplin nasional, GDN, Gerakan Disiplin Nasional. Nah, disiplin santri-santriwati lay disiplin ngaji, lay disiplin sholat, lay disiplin baca doa.
Siapa ketika bangun tidur pagi tadi baca doa bangun tidur? Enggak ada. Siapa tadi yang pas masuk mushola baca doa? Ada. Siapa yang dalam 1 bulan ini sholatnya enggak pernah bolong? Ada 3 orang. Oh, sukses Ustaz Roni. Muridnya yang hadir saat ini ada 6. Yang sholat lengkap ada 4. Nah, luar biasa Pak. Kami waktu menilai dirikan subuh, sholat ini yang jadi pertanyaan pertama. Kalau ini bisa menjadi merepresentatifkan dari seluruh anak, berarti kalau santrinya ada 60 orang, 40 orang lengkap sholatnya. Mudah-mudahan. Disiplin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia serta santri-santriwati, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan tempat yang sangat strategis dalam Al-Quran, yang surah dan ayat itu hampir semua umat Islam hafal, dan juga menjadi bacaan rutin dalam sholat. Ya. Itu Bapak Ibu karenanya anak-anak baru. Nah, kalau lah kadang-kadangnya tidak mau meretulai. Kita dalam sholat Bapak Ibu, kalau sholat subuh sunat yang panjang ayatnya, zuhur, asar, isya pertengahan panjang ayatnya, maghrib yang pendek ayatnya. Silakan masuk nak. Santri-santri kalau lay tertib, lay tenang, nanti ada hadiah. Ada hadiah 5 hadiah nih. Nanti tambah juga dari Ustadz ya. Ada 6 hadiah. Tapi duduk baik. Syaratnya tidak ada yang bicara. Namun duduk elok-elok nak. Lai. Ada hadiah. Salat subuh yang panjang ayatnya, isya, zuhur, asar pertengahan panjang ayatnya, maghrib yang pendek ayatnya. Tapi biasanya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau seharusnya ketika kita sholat berjamaah itu ayatnya sedang-sedang saja. Ketika sholat sendirian dibaca ayat yang panjang, karena tidak ada orang yang akan kita tenggang di belakang. Di awak kadang-kadang Bapak Ibu tabalik pasangnya. Ketika jadi imam, awak mudo, suara rancak, bacaan barasih, jamaah banyak lo dan mudo-mudo, iramanya dibain panjang-panjang, ayatnya panjang pula. Jadi imam dibaca rakaat pertama surah Yasin. Yasin berayat. Ada anda yang tahu Yasin berayat 83 ayat. Nyoba colojo irama Yasin. Ci ayat baru. Nya 83 ayatnya. Rakaat kedua dibaca lo de imam surah sajadah. Sudah salam kanan kiri balimo jamaah mati. Baranam ditandu ke rumah sakit batuju menangi pulang. Mbak aku menangi pulang pak. Yo imam tadi panjang bana ayatnya baca bakal lelui bana iramanya. Kalau solat surang ayatnya dibaca paling kareh. Nah, paling kareh. Qul ya ayyuhal kafirun.
Nanacok dibaca Qul huwallahu ahad. Cik lain Qul a'udzu birabbil falaq. Cik lain Qul a'udzu birabbin nas. Indak je lain Inna a'tainakal kautsar. Kadang dari subuh sampai isya Al-Kautsar saja tadi. Ndak berganti-ganti. Itu salah satu kurangnya disiplin. Tambah lagi Bapak Ibu, sebaiknya, seafdolnya surat rakaat pertama lebih panjang dari surat rakaat yang kedua. Bapak Ibu, dalam sholat lebih sunat ayat di rakaat pertama lebih panjang dari ayat di rakaat yang kedua. Contoh, rakaat pertama imam membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua dibaca surah Ad-Duha. Itu seimbang tuh. Tapi kalau rakaat pertama dibaca surah An-Nas, lalu rakaat yang kedua dibaca surah Sajadah, itu Bapak Ibu terlalu. Apakah sholat kita sah? Sholat sah, tidak ada masalah. Selagi ayat yang dibaca di dalam sholat Bapak Ibu, sholat kita sah. Tetapi Bapak Ibu, dalam sebuah kitab Imam Al-Ghazali yang judulnya Menjala Pahala Sholat, itu sangat diperhatikan betul Bapak Ibu tentang ayat yang dibaca di dalam sholat. Jadi sunat panjang ayat rakaat pertama dari ayat rakaat yang kedua. Tambah lagi Bapak Ibu ibadahnya, sunatnya, pahalanya, sunat ayat rakaat pertama dibaca surat yang letaknya di awal. Rakaat yang kedua yang letaknya setelah itu, atau jangan sampai terbalik. Sunat bukan berarti sah tidak sah. Kadang ada lo rakaat pertama dibaca Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi. Laisa salat sah. Sah. Tetapi kalau kita ingin menjala pahala sholat lebih banyak dan lebih luas, maka sunat rakaat yang pertama ayat yang dibaca yang sebelumnya dan rakaat kedua yang setelahnya. Itu lebih baiknya. Itu termasuk juga disiplin. Jadi disiplin itu kalaulah boleh ditulis kajian tentang disiplin agak 5.000 judul, kemudian satu judul itu 12 jilid, 12 bab, belum akan selesai kajian tentang disiplin. Ananda ingat waktu itu ada berapa? Waktu ada berapa? Ada 3. Halo Ananda, waktu ada 3. Masa yang telah berlalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nanti ditanya ya. Halo, oi santri, beko Pak tanya. Waktu itu ada 3. Waktu yang sudah berlalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Ingat, waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang kita lewati, dan waktu yang akan datang. Kemudian
yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Yang paling dekat adalah kematian. Yang paling berat membayar hutang. Yang paling jauh waktu yang sudah berlalu, tidak akan bisa dikejar lagi. Betapapun kencangnya lari, leka jadi larinya Bapak Ibu 100 km dalam 30 menit. Itu kancang lari ya. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa dikejar lagi. Maka seorang muslim harus benar-benar wal asri, itu harus diingat Bapak Ibu. Demi masa itu, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Yang tidak akan merugi itu dua. Pertama, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Kemudian orang yang melakukan, selalu kontinu melakukan wasiat dengan takwa dan wasiat dengan kesabaran. Bapak Ibu santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah disiplin. Disiplin termasuk ibadah sholat. Waktunya Bapak Ibu, waktu sholat subuh setelah terbit fajar sodik, bukan fajar kazib. Tapi awak kini kanlah banyak mengingian. Pertama diingian dia waktu sholat digital babunyinya. Yang kedua ada di kalender, tinggal mencalik selai. Waktu zuhur setelah tergelincir matahari. Waktu zuhur setelah tergelincirnya matahari. Jadi apa Ibu, kalau awak sedang tagak, mulai condong kemari, berartilah masuk waktu sholat zuhur. Seandainya kalender tidak ada, waktu yang digital juga tidak ada. Kalau sholat asar, waktunya itu bayang-bayang lah sama panjangnya badan. Kalau sholat maghrib, ghurubus syamsi, ghurubnya matahari. Kalau sholat isya, terbitnya syafa' yang merah. Itu waktu-waktu sholat. Afdalus sholati fi awali waqtiha. Sebaik-baik sholat yang kita lakukan adalah sholat di awal waktu. Iku adalah ampe-ampe jadi salapan tambah dua jadi 10, ketek-ketek dari dayo setan pukul 7 sebayang subuh. Karena apa dia marah sholat subuh? Lain subuh, kamu sholat hebatnya luar biasa. Awak dia marah sholat subuh? Tak ada orang. Dia marah. Tak. Berarti subuh tadi kita kalau. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, disiplin itu kalau dalam pepatah Arab, al-waqtu kasayfin, waktu itu bagaikan sebuah pedang. Kalau tidak pintar mempergunakan, mata pedang akan leher kita sendirilah yang ditebasnya. Seperti itu juga waktu. Jadi apa itu waktu itu tidak boleh kita lewatkan. Ustaz pernah membaca tulisan Profesor Dr. Lutfi Samad. Kenapa Ibu mendengar nama Pak Lutfi Samad? Guru besar UIN Imam Bonjol Padang.
Bapak Ibu, seandainya awak ini 65 tahun. Awak ini Pak 65 tahun namanya Pak. Itu umur rata-rata. Mungkin ada yang sampai 90-an, ada yang sampai 120-an, tapi rata-rata awak Bapak Ibu rata-rata itu 65 lah. Sampai 70 paling banyak. Di Lubuk Bakson 3 bulan yang lalu mau baca koran Bapak Ibu, ada sepasang suami istri yang laki-laki umurnya 125, yang parusi umurnya 105. Dan orang kau nikah, kalau parusi nikah umur 15 tahun ya Pak, kalau 8 tahun dia nikah sampai gini. Masih bisa begini kalau ikut kepada ekspres. Itu cie-cie yang harus seperti itu. Nah, mayoritas secara menyeluruh umur 65 tahun. 65 tahun ke Bapak Ibu, kalau dibagi-bagi 2 balik tahun Bapak Ibu, Allah habi wakatu awak 5 balik tahun nggak dihitung lah, sebab mungkin sebelum balik berakal. Dan dihitung umur 5 balik sampai 65. Itu masa-masa yang efektif dan produktif untuk ibadah. Nah, 5 balik tahun dari ketek sampai umur 5 balik itu dianggap awak mempunyai dosa apa-apa. Berarti barang kali Pak 50 tahun lah. Yang 50 tahun itu Bapak Ibu 2 balik tahun Nabi itu lalu. Kemudian untuk bakar rajo, kemudian untuk motota, seandainya motota sekarajo 2 jam sehari atau hampir 8 tahun untuk hari motota saja, hari mubazir. Anu lain untuk lalok, untuk makan, untuk minum, untuk bakar rajo, kira-kira barang ibadah. Kalau detong Bapak Ibu dijumlahkan, seandainya awak sholat 10 menit saja sholat waktu sholat itu selama itu paling banyak ibadah awak 2 tahun Pak. Jadi 50 tahun untuk ibadah hanya 2 tahun. Kalau lain rutin sholat mulai dari umur 5 balik. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sampai 29 tahun lalu sholat lagi. Sampai 29 tahun umur lalu sholat lagi. Astagfirullahaladzim. Adalah bertanya, Bang nak sholat Pak, awak halangan Ustaz. Ada si halangan tadi Ustaz, ya Pak. Kalau ibu-ibu lah jadi ada halangan. Jadi ibu-ibu halangannya seminggu jadi mulai hari berlama. Ibu-ibu kalau lewat 5 hari halangan boleh, haid boleh, itu awak wajib mandi, awak wajib sholat. Kalau pada anak kali satu sholat mandi, itu seandainya haid kalau melebihi 5 hari, itu tidak lagi dihitung haid. Jadi Bapak Ibu, sekurang-kurang haid sekejap keluar seketika hilang. Kemudian sehari 2 hari, dan yang wajibnya yang biasanya haid itu 6 sampai 7 hari. Kalau kemudian paling lama haid 5 hari. Lewat dari 5 hari Bapak Ibu itu disebut dengan istihadah. Itu tidak lagi haid tapi itu adalah penyakit. Ketika telah lewat dari 15 hari ibu ada juga yang masih haid, dia sudah wajib melaksanakan sholat, dia sudah bisa baca Al-Quran, dia bisa berpuasa. Itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi di yang pertama tadi disiplin. Jadi Bapak Ibu disiplin. Kalau bayangkan ini malam ini Pak Ibu, kalau mau 65 tahun meninggal bara waktu untuk ibadahnya Pak 2 tahunnya 2 tahun. Karena dulu kadang-kadang Bapak Ibu disangko kapan sampai patang kilonya
hujan tengah hari. Adalah Bapak Ibu orang berjanji ambo besok solat Ustaz kalau lah pensiun. Kalau lah pensiun ambo nanti solat Ustaz. Kamar saji saya kerja ambo lai. Kece ambo ndak mungkin dapat kamar saji saya kerja apa. Arok ka pensiun umur 60 tahun kira umur 45 lah meninggal. Alun jadi solat lai. Kira-kira jawe tanyo mungkar nakir dalam kubur. Ini Bapak Ibu, makanya ayat yang dibaca Ustaz tadi ada dua. Ayat yang kedua tadi itu ayat yang paling laris dan paling rutin dibaca oleh Ustaz. Introspeksi. Awal tahun, akhir tahun ayat itu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah wal tanzur, hendaklah setiap diri introspeksi mangana yang lah di belakang untuk berfikir masa besok, untuk merubah dan memperbaiki yang akan dilakukan esok hari. Makanya Bapak Ibu awak selalu introspeksi. Kalau kita manung-manungkan Bapak Ibu, tadi waktu yang paling dakik itu adalah kematian. Badakiknya kematian. Ari patang Bapak Ibu carito-carito kami di lapau di MTSN 1 Padang. Kecek kawan, tuanku, ambo kini cameh-cameh ma tuanku. Cameh ba apa kecek ambo? Abarampe kawan ambo meninggal di WC, tuanku kecek. Jatuh di WC langsung pingsan langsung mati. Ala barampe ceknya. Kok tiba lo dia ambo nambo camehan ceknya kan? Artinya Bapak Ibu kematian itu amat dekat. Dekatnya itu tidak bisa kita lewati. Walikulli ummatin ajalun iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ada ajal ketentuan kematiannya. Bila ajal sudah datang sedetik tidak bisa ditunda, sedetik tidak bisa kita percepat. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Jadi kalau mainnya waktu Bapak Ibu, putaran waktu kita kaji wal asri Bapak Ibu kita dalami, itu kajiannya memang sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat, sampai sarugo jenarako kajiannya. Lain nampak jauh Ustaz ibu-ibu? Ibu-ibu? Lain nampak jauh Ustaz? Alhamdulillah. Bukti Bapak Ibu, bukti mati kok ndak bisa dikaja, mati kok ndak bisa dipacapek Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu orang yang laputu yaso menghadapi kehidupan, lapane idui, ndak talo idui dia ledo. Akhirnya setiap doanya minta pada Allah, ya Allah cepatkan datangnya ajalku, cepatkan kematianku, cepatkan kematianku. Allah masih mungkin berdoa belum diijabah. Akhirnya dia ambil kesimpulan, nyambil salendang, nyoba gantung di rumah gadang. Bagantuang. Lidahlah mulai tajulu, nampak ada orang lewat, ditolong, nyola pingsan, dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah sehat sudah itu. Seminggu sudah itu Pak Bu ingin nyo mati capek, nyo ambil pisau, nyo sai pariknya. Baru saketek tasai tiba kamanakannya nyuari mamaknya kok dek kareh suara marik dari kamanakannya tak jatuh pisau tadi tak kajui dijahit ke rumah sakit naluko kok sehat lo sudah itu. Seminggu sudah itu ingin jo mati capek nyopai kate jambatan. Jambatan wak baru nampak tadi luar biasa ya lah di resmian Pak Ibu alulai tinggi jembatan. Kecek Pak Ji tadi ikut kembaran jembatan Siti Nurbaya.
Samsul Bari sekoya. Kau dia gelo lampu cak tu ai luar biasa tu Pak Ibu. Nah jadi nyo cari jambatan, nyo cari air yang paling dari paling kancang, nyo tajun dari tan jambatan anyui. Aja lun sampai janji lun tibo nampak de orang lalu tak sangkui ditunggu kayu. Ditolong de orang dibawa ke rumah sakit sehat sampai kini orang kau masih hidup. Itu kalau ndak aja bapantang mati. Tapi kalau mati Bapak Ibu ndak lo bisa ditunda-tunda barakah santiang awak nanya Bapak Ibu. Leka jadi anak 9 dokter spesialis ke-9-nya. Spesialis mato, talingo, mulut, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis tulang, seluruhnya spesialis. Amanyo sakit Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ajanya lah sampai indahkan berlaku spesialis yang 9 tuh. Pasti Bapak Ibu ajanya tetap sampai. Alamana kok piti banyak. Ambo banyak piti Ustaz. Untuk UB ambo kok silakan. Diundang dokter 28 orang. Dukun 56 orang. Bidan sampai 41. Mantari 37. Sudah tu bertanya Pak Dukun menga kemari. Amo kamambui-ambui. Dokter magi resep paling paten. Bidan kama mareso. Kalau acale mantari ambo kama nyunti lalu datang malaikat maut Israel. Menga kemari Pak, ambo mambi nyawanya. Kira-kira apa yang melaku? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Tidak ada Bapak Ibu kalau Israel yang datang berubah status menjadi almarhum dan almarhumah. Laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang Bapak Ibu, orang nanggak kurang-kurang pandai membaca kalimat ko mau muman kabar duka di masjid musola itu saya dibaca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Kadang-kadang inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Inyo Bapak Ibu, tonggak maju, tonggak mansaji, katigo tonggak balai-balai, walau anak angku atau anak kati iyo baraja mako kapandai. Ate-ate bungo sebungo atai lakambang bungo sitawa, walau tak cacah bana jangwi kalantai manusia ko tetap bersifat gawa. Jadi kalimat-kalimat ko Bapak Ibu perlu kok jadi pengurus, awak ndak ustad dah. Awak jadi pengurus, acuk ka mau umuman kabar duka. Dibaca elok kalimat ko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyocok balik-balik saya orang. Samola Pak, kami menilai anak lomba solat, membaca doa iftitah, ndak namo tamat, ndak namo sudah. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku balik-balik lah, wa ana minal muslimin wa ana minal musyrikin bagai balik-balik. Ndak menomok sudah menilai baca rolai. Akhirnya dipotong selai lah kata selai. Balik-balik. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang pertama adalah disiplin. Jadi digital itu Bapak Ibu D-nya disiplin. Harilah jam 21:30. Awak tak lama-lama Bapak Ibu, laki sudah. Ya laki sudah nak. Yang kedua gi itu giat. Jadi giat itu Bapak Ibu ada semangat. Wa ma 'alal insani illa ma sa'a. Usaha manusia itu Bapak Ibu hasil sesuai dengan usahanya.
Kece orang bijak, hasil tidak pernah mengkhianati, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi memang perlu semangat, perlu giat. Giat itu Bapak Ibu continue, kemudian punya perhitungan, punya rencana yang matang, kemudian ada tujuan yang jaleh, itu namanya giat. Jadi didikan subuh tergiat, berarti memangnya giat. Baik banyak orangnya, orang tuanya giat, gurunya giat, acaranya giat, giat sadolanya. Jadi kalau jadi imam Bapak Ibu, kalau giat tuh jamaah bersemangat. Kadang kan ada orang jadi imam, awak lagai banakon jadi imamnya membaca takbir, Allahu Akbar. Tak jadi tak jamaah itu. Beko baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif tak jamaah. Tapi dibola bersemangat Bapak Ibu. Allahu Akbar. Adi baca lo dengan bayi lama seketek, tapi yang panjang mana iramanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada. Tapi jangan capek malam buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Itu bukan giat namanya. Itu capek tidak punya perhitungan. Alamah aki jemaah. Jadi semakin semangat imam memimpin sholat, semakin semangat pula jemaah jadi makmum. Atau makanya imam itu apa ibu? Warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk, artinya adalah imam. Imam sangat menentukan. Imam rukuk, jamaah rukuk, imam sujud, jamaah sujud, imam berdiri, jamaah berdiri, imam kentut. Jamaah apa? Aja seganti lah. Ikut pantang kalah lah imam. Kalau imam batal wudunya, imam kentut Bapak Ibu, jamaah yang berdiri di belakang imam maju 2 langkah ke depan, langsung menjadi imam. Gantikan imam. Imam kok batal wudunya tadi waktu membaca Maliki Yaumiddin. Berarti imam nanti akan menyambung lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ulang takbir balik. Allahu Akbar. Ulang dari awal. Kacau jemaah. Kalau seandainya kalau di siko berarti lah punya perhitungan membek musola. Ke samping kanan kiri bisa jamaah lewat, bisa imam lewat. Jadi kalau imam batal duduknya, imam bisa lewat siko, bisa lewat iko, tak ada. Yang beda Bapak Ibu, samping kanan kiri tak tutui jamaah rami, imam kau bakar, tak pas, imam kau duduk ke samping lo, menggendeng-gendeng yang saya lagi langsung sholat, di mana lalu? Kalau seandainya bisa ambil dua, lah sudah imam pertama ko ambil uduk, nyo gantian lo imam yang menggantian tadi balik. Bapak, nyo gantian lo balik. Indah, jadi sebentar gantian kau dah lain. Habis salam deh. Kacau sholat. Makanya Bapak Ibu semuanya punya aturan. Kalau sedang sujud imam batal sholatnya, berarti imam yang kedua langsung sujud. Pokoknya sadang mangai imam itu yang disambung. Itu apa Ibu? Jadi giat, jadi dalam ibadah itu perlu ada giat. Giat pun dia ada semangat di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah dia akan digital. Talnya terampil. Jadi terampil. Santri-santriwati harus terampil. Halo? Ya? Terampil. Awak serba bisa multi talenta. Kalau seandainya
Manangi ramandangan utayan kalimat doanya. Nyo doa apa ibu? Kalau di laguan ndak lo kadang ada sentuhan. Kan orang menari-nari malagu dalam jadi baca doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala. Mana itu ndak ada sentuhannya. Jadi terampil apapun kita terampil serba bisa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ndak ada Pak Haji dah, kok bisa jadi imam. Ndak ada Ustaz Roni, kok bisa lo jadi imam. Di rumah bisa lo jadi imam. Jadi perlu terampil ke Bapak Ibu, terampil ke perlu. Jadi ketika kita sudah disiplin, kita punya giat, kemudian kita terampil Bapak Ibu, baru sempurna ayat tadi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi yang tidak merugikan dapat orang beriman, beramal soleh, selalu beri nasihat kebenaran, tausiah untuk kebenaran, memberikan nasihat untuk kebenaran, menegakkan kebenaran, kemudian juga berwasiat dengan sabar. Artinya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika ada anak-anak ribut dalam masjid, itu tidak langsung ada hukuman yang harus diusir, tidak boleh lagi ke masjid. Kalau pengurus kon antipati yo anak-anak, kalau kamu makanya mereka jangan saji jual lain. Itu Bapak Ibu bukan namanya watawasau bisab. Atau model ibu suami tidak mau sholat, indah lah kok mati isuk neraka lah sampai awak. Itu bukan watawasau bisab. Jadi bahasa Ustaz suami tidak mau sholat, banyak Bapak Ibu cara strategi yang gitu untuk membuat suami sholat. Salah satu contoh, cari waktu yang capek, buean minum yang panjang nenio, dikusuk tangannya seketek, setelah itu dibelainya mengecek elok-elok dah. Kecik awak, yo ba'a kabar. Awak umur lampe 18 dah. Ku awak yo lai rajin kamu sholawat salam. Udah sampai kini alun sholat jual lai doda. Seandainya sama-sama wak sholat kamu sholawat salam dua-dua ada rancak lo dicalik orang. Sanang lo anak mencalik dah. Apinya dari kusuk dibuat minuman lama kah? Dibeli lo punggung tangannya seketek. Udah le sayang bana kawak dah. Kalau mau itu sentuhannya bu sholat suami sudah tu lah itu. Itu cara Jadi tidak langsung saya merabur. Indak sholat udah indak lah. Kalau masuk sarugo besok awak udah masuk ke neraka jangan nuntuk indak. Tak bisa boleh itu Bapak Ibu. Itu capek mana merabur. Batanak mereka itulah mendidik anak. Nabi Nuh saja 950 tahun berdakwah Bapak Ibu. Bara orang ikut dayanya. Jadi seandainya Bapak Ibu tidak sukses mendidik anak sementara kita telah maksimal dalam mendidik, itu Bapak Ibu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selalu berdoa, selalu berusaha. Jadi kaji malam kini digital, disiplin, giat dan terampil. D yang kelima sebelum berakhir ceramah, D yang kelima itu adalah duit. Lai mambo infak Bapak Ibu. Katidiang lah jalan. Sagalo piti yang dibawa masuk ke katidiang musola sadolanya. Untuk belanja besok tu di rumah lah, do dalam lemari taitong indak banyak ale. Piti kok ndak pernah mengecek kada. Bapak Ibu, kita lagi pertanyaan santri-santriwati. Ya. Dari Ustaz tambah lo cek.
Pertanyaan pertama. Berapa ayatkah surah Al-Asri? Silakan ke depan. Berapa ayat? 3. Coba baca lo. Berayat? 3. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iya, alhamdulillah. Ada orang tuanya hadir? Enggak. Sok bawa orang tua lah ya. Salam loh. Pertanyaan nomor 2. Ada berapa pembagian waktu? Silakan ke depan. Ya. Maju. Siap capek menepek. Ada berapa? Ada 3. Waktu? Waktu apa saja? Gak ingat? Gak ingat, ingin ini aja hadiahnya. Ya. Siapa bisa gantikan? Ya. Ya, pertama? Bulan lalu. Ya. Sekarang bulan 16 Maret. Ya kan? Bulan yang akan datang. Ada orang tuanya hadir? Ada. Mana? Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa bisa menyebutkan kepanjangan digital? Ya. Disiplin. Ya. Iya. Ya. Terapi. Iya. Ada orang tuanya hadir? Kita minta diserahkan oleh Pak Ketua, Pak Ji. Pak Ji nyerah. Pak Ji. Ya. Berkah. Allah. Alhamdulillah. Rajin beraja. Ya, izin. Ya. Oke, hebat. Pertanyaan selanjutnya. Apakah arti dari ayat berikut ini? Wal asr. Ini yang duluan. Ini yang di nomor 2 dari samping kiri, silakan. Demi masa. Demi? Masa. Ya. Hadiah diserahkan oleh Ustadz Roni. Ada orang tuanya hadir? Mana? Anak Pak RT? Alhamdulillah. Ya. Oke, selamat ya. Selamat. Selanjutnya, ada berapa kelompok manusia yang tidak merugi sesuai dengan isi surah Al-Asri? Ya?
Ihsan anak ibu-ibu Isa. Iya. Oke, kita ganti pertanyaannya. Sambunglah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin alfafa. Ada yang bisa? Belum ada ya? Was-samaa'i wat-tariq. Ada? Ya, maju. Dadah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, maju. Kelas? Ya, silakan. Falahum ya, oke, pas, lepas mas. Hadiah diserahkan oleh Pak RT. Kulo. Ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Kapan masuknya waktu sholat maghrib? Ya, maju. Apa jawabannya? Munculnya warna merah di langit. Oh, itu apa? Ini maghrib. Maghrib itu bila apa? Sudah asar. Ya, bila tuh? Ghurub syamsi itu apa? Tenggelam? Matahari. Tenggelam matahari. Udah orang tuanya hadir? Tak ada? Ini hadiah. Oke. Oke Bapak Ibu, santri-santriwati, mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut dengan inovasi dan kreasi, tentunya dengan berbagai teknis dan cara untuk memakmurkan mushola. Dari Ustadz, seandainya ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya yang telah menyampaikan ceramah